lagi gitu ya. Itu masih panjang. Sudah disiapin potong-potong. Biasanya sih kalau perempuan itu antara 12, 10, 12. Nah, jadi kita membuat talinya dulu ya Ibu. Nah, kalau membuat kain kafan ini usahakan tidak di dekat jenazah. Apalagi kalau kita menyopir, suaranya begitu itu kedengaran jenazahnya ya. Kalau memang tempatnya luas, jangan deket-deket ya Ibu. Ini suaranya. Tidak semua digunting ya Ibu. Nah, kita kira-kira ya, seberapa gitu. Yang paling panjang untuk yang dadanya. Nah, ini paling panjang 1, 2 untuk pinggulnya agak lebih kecil. Terus 3 untuk Kaki. apa ini? Betisnya. Terus untuk atas sama bawah 5. Baru untuk sibaknya, ya. Ini kurang masih. Sebelum dipotong-potong, dipakai untuk ukur dulu Ibu. Nah, cari bagian yang paling tinggi ya, paling tinggi. Nih, ini panjang. Ditambah 3 jengkal. 1, 2, 3. Nah, tekan supaya. Baru kemudian kapan ya? Kain kafan. Buat kain kafan. Kita boleh membuat 2 atau 3 lembar. Kalau orangnya kecil 2 sudah cukup. Kalau orangnya besar 3 lembar ya Ibu.
Nah, ini membuat jilbabnya itu. Setelah kain luarnya udah dibikin, terus kita membuat jilbabnya ya. Jilbabnya begini saja. Kita dulu. Terus kita kasih jilbab untuk tempat talinya ya. Kita kasih talinya agak penting. Terus setelah itu kita bikin bajunya. Iya, baju kurungnya ibu. Kita ukur aja kita segini 2 kali berarti kan depan belakang. Nah, dilipat 4, baru kita potong ujungnya sedikit. Nah, kita gunting depannya. Kenapa digunting depannya? Supaya kepalanya bisa masuk. Bisa juga sih dibikin bulatan begitu. Tapi nanti kalau kebesaran, nanti akan kelihatan dadanya. Nah, kalau begini nanti kalau kebesaran dia bisa nutup. Nutup. Ya. Ini mana tadi? Terus bikin sarungnya. Sarungnya kalau orangnya besar, kira-kira kalau segede saya ya segini. Ya, tapi kalau lebih besar lagi, dibesarkan lagi gitu. Ada sini. Ya, ini sarungnya. Mana tadi sarungnya? Nah, ini ada sisa. Nah, ini untuk apa? Untuk celana dalamnya. Ini kepanjangan kalau dalam. Ini celananya simpel aja ya ibu, nggak usah dikasih karet, dia nggak gerak-gerak. Nih ya. Nah, ini tadi kalau kurang kita bikin lagi karena kainnya tadi kan tidak bisa panjang ya. Dua. Ya. Lima. Ini untuk atas bawah. Yang paling panjang dari ini untuk dadanya, untuk apa pinggulnya, untuk betisnya. Ini supaya rapi. Ini untuk jilbabnya.
Nah, ini jilbabnya dikasih tali ya Ibu. Nah, talinya dimasukkan dari luar. Tapi kalau sekarang kita sudah mau bikin kain kafan juga nggak apa-apa Ibu. Jadi seandainya kita meninggal tinggal pakai kan. Kalau kita mau jahit dikasih renda juga boleh. Nah ini ya, siapkan dulu. Sudah. Nah, kain kafannya sudah dibikin. Sebelum kita memandikan jenazah kan urutannya memandikan baru mengafani. Tetapi sebelum memandikan kain kafan harus sudah disiapkan. Jangan sampai jenazahnya sudah dimandikan dibawa dia belum punya baju gitu ya. Nah, setelah ini selesai, urusan kain kafan selesai, kita melihat tempat memandikannya ya, atau dari awal kita juga melihat tempat mandikannya di mana. Kita atur bagaimana caranya nanti kalau tempatnya sempit, bagaimana caranya dia bawa keluar, bawa masuk. Jangan sampai nanti jenazah berat kita muter-muter bingung mengarahkan ini tadi ya, harus diperhitungkan. Nah ini sudah sabun saya karena mohon maaf ini tadi diambilkan jadi saya nggak bisa ini ya. Disiapkan sabun, kalau ada sabunnya mau sabun cair boleh, sabun yang biasa batangan boleh. Kalau sabun batangan itu 24, jangan disisir ya Ibu. Kalau disisir dimasukkan ke dalam air dia tidak akan berbusa. Tapi kalau disisir dimasukkan ke sarung tangan yang kain dia bisa ya. Jadi seperti itu. Disiapkan kapur barusnya ditumbuk halus ya. Terus disiapkan apa lagi? Minyak wangi ya, cendana kalau ada ya. Nah itu sudah, itu semua pura-puranya sudah siap ya Ibu, ada cendananya aja. Nah ini kapasnya kalau memang ada kapas, kita siapkan kapas ini 10 lembar untuk 10 lembar tapi nggak kecil-kecil ya Ibu. Ini kayaknya kapasnya kurang bagus nih. Tapi bagus sih. Kurang besar Ibu. Nah kapasnya itu yang lebar-lebar, yang panjang begini. Karena dia untuk membungkus persendian. Nih dibungkus satu persatu. Terus ini juga dibungkus satu persatu. Itu kalau ada kapasnya. Kalau tidak ada kapas nggak apa-apa ya, nggak wajib. Nah siapkan untuk 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6, 2. Jadi satu ini 5. Satu lagi untuk menutup muka. Oke. Ini dikasih setiap lembaran ini supaya wangi diberi bubuk cendana. Kita beri bubuk cendana dilipat 1. Terus ini lagi kita beri bubuk cendana dilipat 1 sampai 10 ya. Nah ini sarung tangan ini boleh sarung tangan yang begini, boleh sarung tangan dari kain, boleh sarung tangan waslak, boleh ya, asalkan lembut. Nah ini jenazah sudah mau dimandikan. Sebelum jenazah dimandikan gimana? Kain kafan harus sudah disiapkan, disusun. Nah, kita susun kain kafannya di mana? Ibu mundur sedikit ya. Oh iya. Nah, talinya dulu. Astaga. Gak boleh didorong gitu ya.
pindah, pindah. Ini untuk dadanya. Itu untuk pinggulnya. Pinggul ini untuk kakinya. Ih, sudah minum es. Batuk kamu. Ya Allah. Ini Buangnya sudah itu, buang. keluarnya ini bisa 2, bisa 3. Kalau dia kecil bisa 2 aja. Tapi kalau besar 3. Caranya ibu, ini kepalanya, bagian kepala agak ke dalam, bagian luar, bagian kaki agak keluar. Nah, ini agak ini ke dalam, yang itu agak keluar. Terus ya agak dalam ibu. Nah, begini. Nah, apabila orangnya besar, ini agak keluar, ditambah tengah-tengah ini 1 lembar lagi. Paham? Contohnya siapa yang tadi kan? Ini kurang panjang ya. Kurang panjang tapi bisa untuk contohnya. Nah, tapi ini harus sesuai panjangnya ya ibu. Nah, ini dari sini ya ditambah. Nah, ininya agak ya, ini agak dikeluarkan lalu ditambah. Tapi kalau tidak ya sudah begini. Agak masuk di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita pasang jilbabnya dulu. Memasangnya juga jangan keliru. Memasangnya harus yang ada talinya di atas. Ini. Ya, di atas. Terus bajunya juga begitu. Yang ada sobekannya juga di atas. Terus sarungnya. Terus celananya. Nah, celananya ini ibu dikasih kapas. Kenapa dikasih kapas? Siapa tahu yang meninggal ini kondisinya haid atau nifas. Nah, kalau takutnya masih ada yang keluar nanti dia tidak ngotorin kain kapan. Nah, sudah dimandikan terus keluar lagi gimana? Ya sudah. Ya dimandikan tadi bersih terus masih keluar lagi bukan lagi. Ini kita ya, karena kemampuan kita nggak bisa menutup itu sampai ini gitu ya. Ya udah. Ini boleh dikasih kapur baros di bawahnya. Kapur baros yang sudah ditumbuk tadi ya, yang lalu ditumbuk. Bawahnya kain ini dikasih kapur baros. Nah, ini kapasnya. Nah, kapasnya yang agak tebal. Nah, sudah ini ditinggal. Atau kalau tempatnya sempit ini dilipat. Caranya melipat ini yang itu di sini ininya kita ikat ini aja sudah. Nah, ini biasanya di bawahnya ini ada tikatnya ya Bu. Karena kita nggak siap tikat, maka kalau tempatnya nggak cukup ini. Nah, terus kita lanjutkan jenazah. Begitu jenazah diangkat,
Di sini ada yang buka lagi, supaya nanti begitu jenazah selesai bisa langsung di. Nah, ayo, kami melanjutkan satu yang membuka ya Ibu. Ada yang ikut ke sana enggak? Supaya kita bisa lihat untuk mandi. Iya. Oh, dibuka dulu. Buka dulu, belajar dibuka. Pokoknya harus disimpan memang. Sudah? Ya, semua yang mandikan pakai sarung Tangan. Jadi kita sudah lihat bahwa jenazahnya sudah dipakai baju terus kita angkat. Yang mengangkat yaitu orang-orang perempuan atau keluarganya. Ya, keluarganya. Kalau orang perempuan boleh aja siapa saja. Ya. Apa ini keluarganya? Ya, yang apa ini yang dekat sekali ya. Ya, anaknya boleh, suaminya boleh, mertuanya juga boleh ya. Makanya, nah ini sudah terus kita kita sudah lihat masing-masing ya. Kita karena Allah. Jadi kita bersihkan dulu. Kita siram semua boleh kerja. Kita siram dulu semua basah, lalu kita sabun. Ada yang menyapu di atas, ada yang menyapu di sini, ada yang di situ, ada di sini. Biasanya kalau mandi jenazah itu 4. Tapi kalau nggak ada 4, 2 pun bisa. Ya, biasanya ada yang membantu itu nyiram. Ya, tadi sudah kita siram. Siram air kita basah sudah, terus kita bersihkan. Nah, cara membersihkan juga tidak boleh dibuka. Tapi harus Di atas kayu. Nah, kalau kepalanya boleh dibuka, ya, kita cuci kepalanya, sampo, kita bersihkan. Semua boleh kerja ya Ibu ya. Kalau lagi membersihkan, terus mukanya juga disabuni, telinganya juga dibersihkan, hidungnya juga jari kita boleh masuk sedikit. Kalau masih bisa giginya boleh kita ini pakai Jari. jangan, nggak usah pakai sikat gigi, nggak usah kumur dia. Pakai ini. Nah, terus kan disiram lagi tuh. Terakhir itu hidungnya dipencet sedikit supaya kalau ada air dia keluar. Mulutnya juga pipinya dipencet. Kalau ada airnya dia keluar. Nah, ketiaknya ini juga harus dibersihkan, lipatan harus digosok bersih. Apa ini namanya? Selengkangan. Nah, kelihatan ya. Sebelumnya tadi ya, sebelum dia disiram air, dia dikeluarkan kotorannya dulu. Caranya di bawahnya dikasih kresek. Di bawah bahannya ya. Terus duburnya kita buka. Dan biasanya kalau sudah meninggal itu udah ini sih nggak bisa lagi yang kurang gitu. Jadi ngebuka ya. Tapi lebih baik ini ya. Terus kita tekan perutnya ini. Kita tekan. Tekan ya. Kita lihat ada kotorannya yang keluar. Kalau tidak ada kotoran yang keluar, kita coba tekan lagi.
Ya, sampai 3 kali lah kita tekan. Kalau memang tidak kuat ya sudah, jangan dipaksa-paksa. Boleh dilihat. Ya, kalau pakai sarung tangan kan bisa diraba, dilihat. Atau enggak gitu. Nah, terus kalau memang sudah tidak ada, diambil reseknya. Ini yang dibersihkan terlebih dahulu, ya. Dibersihkan kalau air ini air brocok itu ya, selang atau ini kucurkan terus. Nah, kalau dilihat, oh udah nggak ada kotorannya, nggak teraba kotorannya, baru disabun. Jangan masih ada kotorannya itu disabun. Nah, setelah bersih baru disabun. Sabun. Nah, begitu juga yang kubulnya disabuni juga. Nggak boleh dikorek-korek ya. Nggak boleh dikorek-korek. Kita cuci habis BAB aja dengan ujung jari kita ini aja sudah bersih. Nggak mesti harus dikorek. Ini mantep ini apa jari kita ini dikasih Allah sudah dibersihkan. Sudah disabun, kita bersihkan. Itu ini kita colek lagi. Nggak ada warnanya, nggak ada bahannya, atau nggak ada zat nggak ada barangnya, berarti udah bersih. Tapi tangan kiri lah. Tapi kalau kita ini nggak mungkin kita bisa tangan kiri ya. Tapi kan kita pakai sarung tangan, ya. Makanya yang lebih bagus itu sarung tangannya begini. Ya, yang begini bukan yang dari kain. Kalau dari kain kan masih Kasar. ya. Selain kasar, kalau kita cebuki tangan kanan, kena juga. Tembus. Gitu. Jadi udah, kita ini bersih, ya kita siram keseluruhan. Kenapa dikasih plastik? Supaya kotorannya tidak nyebar kemana-mana. Ya. Nah, kalau di paku setelah membersihkan ini harus dibersihkan dulu. Maksudnya yang mangku tadi pangkuannya harus dibersihkan dulu karena nyuci itu kadang-kadang kotoran masih ada, dibersihkan dulu. Nah, baru kita siram keseluruhan, baru kita sabuni semua. Nyabuni boleh ibu nyabuni begini boleh. Atau ada yang dilihat mana kira-kira yang masih kotor boleh ya. Yang jelas nama amalu dilihat tadi ya. Nah, setelah sudah disabun semua kita siram bersih, baru kita miringkan. Kalau kita miringkan begini, yang membersihkan belakang sebelah situ. Iya. Disabun semuanya. Sabun, setelah disabun baru disiram bersih. Ganti lagi. Di situ yang menyangga, kami di sini ya, nyangganya begini. Nah, itu kita ya membersihkan. Langsung disiram. Bersih. Nah, ini jenazah sudah bersih, tapi belum disucikan ya. Nah, untuk kalau niat kan dari awal tadi sudah niat kita, tinggal kita mengudukan, boleh ini dibuka. Nah, terus tangannya dikeluarkan satu-satu yang kanan atau dua-duanya, karena waktu nyuci ini kan kiri kanan tuh telapak tangan ini dibersihkan, ada yang guyur, ada yang bersihkan. Untuk mensucikan hanya ada satu orang, yang lain boleh mengambilkan air, ya, karena jangan sampai kalau yang mensucikan ini ada 2 orang, takutnya nggak tertib. Sementara rukun wudhu itu juga harus tertib. Jadi boleh membasuh telapak tangan, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, baru kaki. Ya, jangan sampai kita ini asik, yang situ sudah dicuci juga, belum sampai situ sudah dicuci, itu nggak sip namanya ya, rukun wudhunya nggak terpenuhi ya. Jadi ini sudah tadi
Enggak, lubang hidungnya ya gini aja. Kalau kita mau ya dimasukkan, ini enggak. Yang kita yang hidup aja, kita juga ada yang tidak menghirup. Ya, itu bukan rukun wudhu ya. Jadi ini terakhirnya kita ini ya. Jadi tadi tangannya sudah, dua telapak tangannya sudah dicuci, tadi dikeluarkan, dicuci, lalu kita membasuh muka. Membasuh muka tidak mengelap, tapi membasuh ini dituang air, namanya membasuh, bukan mengelap. Selangnya boleh, tapi selang jangan digerojokkan, apalagi kalau selangnya gede, airnya ya ditampung atau ya gini ya, sambil di ini baru digosok 3 kali, baru tangannya sebelah kanan diambil, tangannya digosok mulai dari sini sampai ke siku agak ke atas dikit 3 kali, lalu yang sebelah kiri lagi. Setelah itu baru mengusap air. Nah, ini airnya ini baru diusap, bukan airnya begini, tapi air buang dulu, baru diusap langsung ke telinga 3 kali. Nah, baru kaki juga disiram dari atas diguyur sampai ke tumit. Sebelah kanan digosok, diseling-selingi ini, sela-sela jarinya itu ya, sampai ke mata kaki agak naik sedikit. Yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Wudhunya sudah, baru kita siram air ke seluruh tubuh 3 kali, ya, sampai mata. Nah, terus kita siram lagi air sebelah kanan 3 kali. Salah satunya agak dimiringkan. Ayo dijamah dulu, disangka baru disiram air lagi. 1, yang ke belakangnya kan 3 kali, atasnya 2, satunya ke belakang. Dalam artian 3 kali itu tidak cukup hanya 1 gayung. 1 gayung nggak cukup, ditambah lagi. Yang jelas ini harus rata, ya, harus ke air semua. Begitu juga yang kiri, ini disiram rata, lalu salah satunya juga disiram belakangnya supaya kena air semua. Nah, itu yang dinamakan mandi jenazah ya, kalau ini mandi 9 gitu ya. Terakhir kita siram dengan air kapur barus. Air kapur barus ini gunanya untuk supaya tidak bau, dan juga kapur barus itu mengawetkan ini. Jadi nyiramnya jangan di atasnya sini, nyiramnya ya di dalamnya sini. Ya, disiram sudah. Lalu kalau dihandukin ya, kapur barus enggak ada. Siram 1 gayung yang banyak kapur barusnya itu kan. Nah, dianduki, setelah itu diganti kainnya. Setelah mandikan, diganti kainnya. Cara mengganti kain tidak dibuka dan ditutup, tapi baru kita angkat. Ayo silakan ibu angkat. Jangan cuma diangkat 1-2 orang. Anggap aja dia memang jenazah. Ibu angkat 1 arah saja. Rizka kasih pindah itu semua. 1 arah saja. Mau dari Ya kasih pindah itu. dari situ. Boleh. Ayo harus dipaskan. Mana kepalanya? Alas agak turun sedikit. Harus dipaskan ya ibu. Kalau belum pas, maksudnya kalau ini nanti kebanyakan sini, nanti repot di sana nggak ada untuk tempat ini, bukan. Ini dinaikkan sedikit. Nah, ya. Nah, sudah. Kalau ini agak kurang ke sini, makanya ada yang mengarahkan kayak
Baru kita kerjakan dulu yang kepala. Kepalanya disisir. Setelah disisir dibagi 3. Bagi 3, kalau rambutnya panjang dipilin ya Ibu. Dipilin atau dikepang. Dilipat, dimasukkan ke bawah kepala. Begitu juga yang sini. Dipilin atau dikepang, dilipat-lipat baru masuk ke sini. Semuanya begitu ya. Sudah. Terus kepalanya. Kalau kepalanya apa? Minta kapas. Nah, kapas ini untuk telinganya. Dikasih kapas. Ini nggak bisa dikasih kapas Ibu. Kapas ya. Nah, ini maksud saya, kalau dia dibikin gini, dia kalau kelebaran dia nggak bisa tutup. Jadi kalau gini kan tutup Ibu ya. Nah, terus hidungnya juga dikasih kapas. Nah, sudah selesai ini baru kita Jilbabin. Kapasnya enggak dikasih kapur baru tuh. Oh, enggak. Untuk dimasuk-masuk dan telinga, hidung. Enggak. Bonekanya lucu. Jadi sananya loh ya. Nah, ini Bu ya. Ini karena dia masih ini belum ditutup ya. Terus untuk ini celananya dipasang dulu. Nah, itu pasang celananya itu begini saja. Terus satu-satu saja aja ya. Ini ketiaknya juga dibungkus dengan ini dengan kain ini semua ya. Jadi kalau tangannya tidak ada, jadi karena tangannya begini aja, kalau mau di bawah juga nggak bisa ya. Yang jelas tadi tangannya boleh ini di dua-duanya langsung Situ aja. atau satu-satu. Enggak boleh ke situ tuh. Boleh. Yang ini juga begitu ya. Terus sudah, yang sini sudah, nggak aja sudah. Terus kakinya. Satu-satu ya. Ya, contohnya satu bagian aja ya. Ini, terus Aku yang mengerjakan untuk masuk kapas boleh beberapa orang. ya boleh. Kalau yang tidak boleh saat memandikan, mencucikan saja Ibu. Berwudu. Satu orang saja. Kalau ini boleh. Yang Kita sebelah sini sama. mengerjakan sini, yang situ mengerjakan situ, yang ini mengerjakan kepala, nggak apa-apa. Ini tadi panjang. Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan, soalnya nanti takut kapasnya lepas. Harus diperhatikan. Kapasnya lepas. Ini sudah
setelah itu baru ini. Nah, ini nanti jangan sendirinya. Ini dari sini aja sampai dadanya aja. Nah, kepalanya belum. Ini boleh dipilih, boleh juga ditangkupkan. Ya, boleh ditangkupkan. Kalau ditangkupkan ya ditangkupkan. Yang nanti Mukanya nggak ditutup. boleh juga mukanya belum. Nah, kalau dipilih arahnya kemana? Harus ada kesepakatan, jangan yang situ ke sini, nah, ke sana ya, pelan-pelan, kecil aja, supaya rapi. Ini dadanya. Jadi ngikatnya di sebelah kiri. Pindah nak, pindah. Tante ngerekam. Karena jenazahnya nanti miringnya ke kanan. Ya. Nah, jadi ininya ke kiri. Nggak boleh diikat nanti karena nanti dibuka. Ya, tapi jangan. Sekarang mukanya kapas ini di matanya ditutup. Hidungnya tadi kan sudah ditutup ya. Terus mulutnya. Apa? Kecil. Boleh. Ada yang mau nyium? Apa ini namanya? Ya, daripada kontroversial ya nggak usah ada tes kan begitu. Nah, setelah ini dikasih minyak Wangi. sampai dari atas sampai ke bawah dan ditutupin lagi sama kain. Belum selesai. Nah, ini yang atas dikasih tanda bahwa itu atas kepalanya. Kira-kira ini ada yang masih ditanyakan, Ibu? Sudah jelas? Jelas sekali. Jelas sekali. Apalagi pakai video. Iya. Bisa dilihat kan? Iya, dari awal video tadi. Tinggal keberanian kita. Yakin bahwa orang meninggal tidak akan menuntut kita. Tidak akan menghantui kita. Yang menggantui itu ya kita sendiri. Mindset kita kan. Kayak kita di rumah perasaan itu ada aja yang ngikuti. Padahal yang tidak ada. Gitu ya. Mohon maaf Ibu, kalau seandainya nih ada mayat yang tak tertutup matanya, itu bagaimana? Kalau sudah ditutupkan nggak bisa, ya sudah nggak apa. Jadi tutup aja dengan kapas. Mulai dari awal udah ditutup aja dengan kapas. Matanya ya supaya tidak kelihatan seram. Karena kan kalau telat nutup itu bisa sulit semua. Tapi pelan-pelan biasanya kalau sudah disiram yang tadinya kaku itu bisa lemas. Harus disiram. Siap.
Siap Ibu? Sudah ada Insya Allah. penelitian di sini. Ibu mau tanya. Insya Sudah Allah. Ya. Untuk luka yang masih ada darahnya itu gimana? Apa itu? seandainya ada luka. Lukanya yang masih ada darahnya. Ya kadang-kadang kan ntar, ada kesini. Permisi ya. Itu ya. Ya. Kalau yang kecelakaan biasanya itu kan dari telinga itu, kalau yang luka-luka itu biasanya sudah kering ya. Kalau sudah dibersihkan, dimandikan itu sudah nggak ada. Tetapi untuk lebih baiknya ditutup dengan kapas yang tebal. Yang luka ya, setelah dimandikan tadi langsung ditutup. Begitu dibawa ke tempat kafan, nanti bisa diganti tutupnya supaya kalau ada darahnya tidak kena ngotorin kain kafan. Tapi kalau setelah itu juga masih keluar ya kita nggak bisa apa-apa. Nah telinga juga begitu. Telinga kadang-kadang kalau kecelakaan itu kan telinga keluar darah ya. Begitu mandikan, selesai kita bersihkan langsung kita tutup dengan kapas yang tebal. Ya, nanti mau diangkat, ditutup diganti lagi dengan kapas yang tebal. Begitu mau dikafani, diganti lagi dengan kapas yang tebal. Jadi seperti itu. Yang ini ditempeli dengan kapas yang luka-luka, yang lubang-lubang yang masih ini cepat di ini sering diganti ya. Nah seperti itu. Jadi memandikan jenazah ini kalau dibilang sulit tidak, tetapi hanya memerlukan keberanian, ya, keberanian dan kemauan. Dan ilmunya kita semua sudah punya, ya. Tidak ada. Kalau niat kita tidak main-main, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, ya. Karena ini merupakan fardu kifayah yang memang harus kita kerjakan. Nah, di sini sudah terbentuk rukun kematian? Sudah. Sudah. Rukun kematian itu sangat membantu ya. Kalau sudah nggak ada yang tanya, mungkin bisa kita akhiri. Ada lagi yang mau ditanyakan?